Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh diizinkan Tuhan untuk bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan hormat bagi nama-Mu Tuhan dan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Amsal 3 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-28. Amsal 3 ayat 27 hingga ayat 28 di bawah perikop anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal hal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita membahas dua ayat yang sangat-sangat menarik dari kitab Amsal. Berbicara tentang menahan kebaikannya atau ajaran atau anjuran untuk berbuat baik. Kalau Amsal bilang anjuran untuk berbuat baik. Dua ayat ini merupakan ayat yang sangat-sangat gamblang memberitahukan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan. Tentang apa yang menjadi tindakan kita selanjutnya setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi setelah kita membaca, ini ayat sudah langsung kasih tahu memang apa yang harus kita lakukan. Tambah lagi dengan tema yang menuntun kita pada pagi hari ini, yakni tidak menahan kebaikan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, entah saya pernah berbicara seperti ini atau tidak, tapi saya mau kasih tahu bahwa berkat yang kita punya saat ini bukanlah milik kita. Itu cuma sebuah titipan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat yang kotong punya sekarang bukan hanya kotong punya, tapi orang lain punya. Jadi berkat yang kotong punya sekarang bukan milik kita sendiri, tapi milik orang lain. Jadi itu sebabnya jangan sampai kotong menahan berkat orang lain ada di dalam diri kita dengan alasan bahwa itu ketong punya, itu ketong pemberkat. Tidak. Saya mau kasih tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam ketemu kehidupan adalah juga milik orang lain. Jadi berkat itu bukan hanya sampai di ketong saja, tetapi Tuhan memberkati ketong untuk menjadi berkat selanjutnya dalam ketemu masa kehidupan. Jadi kebaikan itu bukan hanya untuk ketong saja, tapi untuk setiap orang yang menjadi ciptaan Allah gitu. Jadi bukan hanya manusia, tetapi juga hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan
Itu hak milik semua ciptaan Allah. Jadi ketika kita menerima kebaikan, seharusnya kita sadar bahwa sudah menjadi tugas tanggung jawab kita untuk memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Jadi jangan sampai Bapak Mama tahan orang pun berkat. Padahal kita sudah tahu bahwa itu tuh orang punya. Siapapun dia, tidak memandang bulu, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang suku. Siapapun dia, ketika dia datang dan kita tahu bahwa itu sebenarnya berkatnya, seharusnya kita memberikan kepada dia. Di dalam bulan keluarga seperti ini hal-hal yang sebenarnya menjadi dasar untuk ditanam di dalam keluarga. Karena dengan begitu kita meneruskan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kita punya kehidupan anak-anak. Kita menjadi contoh konkret dalam hal memberikan satu kebaikan, satu contoh nyata tentang kebaikan di dalam kehidupan. Jadi bukan hanya milik keluarga, bukan hanya milik anak-anak, bukan hanya milik istri atau suami, tetapi milik semua orang. Jadi kebaikan yang Tuhan tanam di dalam kota sendiri itu betul-betul akan bertumbuh ketika itu kebaikan itu juga menjadi milik orang lain. Jadi berkat itu akan bertumbuh ketika berkat itu menjadi orang lain, dijadikan berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tahu menerapkan dua ayat yang sangat-sangat nyata, memberitahukan kepada kita tentang hal-hal anjuran untuk berbuat baik. Walaupun kita sudah diberikan hikmat untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menjadi hak orang, mana yang tidak menjadi hak orang, dan sebagainya. Tetapi hari ini Amsal melalui firman-Nya kembali menegur kita untuk memberitahukan bagaimana anjuran yang baik untuk melakukan kebaikan. Jadi cukup sudah Bapak Mama, ketong semua, saya dan Bapak Mama berpikir bahwa apa yang Tuhan berikan itu milik ketong. Tidak, itu milik semua orang. Entah itu milik ketong pun orang kerja di rumah, tukang salome, tukang parkir, siapapun dia, kerjaan apapun dia, itu adalah milik mereka semua. Mari kita menjadi berkat setelah kita menerima berkat daripada Tuhan. Selamat menjadi berkat Bapak Mama Saudara semua, dimanapun Bapak Mama berada. Tuhan senantiasa mencukupkan. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami masih diizinkan Tuhan untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Walaupun hari ini kami membaca cuma 2 ayat Tuhan, tetapi ayat hari ini memberikan kami perenungan yang begitu baik. Biarlah segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, termaksud firman Tuhan pada hari ini, menjadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kuatkan hati dan pikiran kami, daging kami, untuk kami mampu melakukannya dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, pada saat ini juga Tuhan kami mendoakan pribadi, lepas pribadi, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, suami, istri, anak-anak, orang tua, opa, oma kami. Segala sesuatu yang kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Sukacita, duka cita kami, segala sesuatu terkait pendidikan, segala sesuatu terkait sakit penyakit kami di masa pemulihan kami Tuhan. Kami mohon di dalam Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan. Biarlah segala sesuatunya itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan boleh mencukupkan kami dimanapun kami berada. Agar kami senantiasa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Bapa dalam surga, selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin.
Salam Bapak Mama semua, selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua.